Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto, dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern Sukoharjo, saya ucapkan selamat datang. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Eh, Alhamdulillah ya, kita diberi ini ya keberkahan dan kesehatan sehingga pada pertemuan yang ke-11 ini kita bertemu dengan pertemuan virtual ya, yaitu bertemu lagi dengan saya dengan mata kuliah pengantar manajemen. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Eh, kan, eh, Oke, terima kasih kehadirannya. Dan pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-11 ya. Tak terasa ya, Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di minggu lalu kita telah mengupas mengenai ini ya, dari pengendalian. Nah, pada kali ini kita mengupas mengenai ini eh, mengenai tanggung jawab sosial. Apa sih isinya? Mari kita buka bersama ya, yaitu mengenai tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan corporate social responsibility atau CSR ya. CSR itu atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial. Oke, saya buka dulu materi kita mengenai tanggung jawab sosial ini. Kenapa kita mempelajari CSR ini ya? Di mana kita memahami yang pertama ya, tujuan pertama itu adalah memahami, mampu menjelaskan mengenai corporate social responsibility atau dikenal dengan CSR. Yang kedua di sini yaitu memahami dan mampu menjelaskan di mana ini ya alasan perusahaan melaksanakan CSR. Kemudian yang ketiga yaitu ini ya memahami dan mampu menjelaskan kepada siapa perusahaan. Nah, kepada siapa perusahaan kemudian bertanggung jawab sosial tersebut. Kemudian yang keempat yaitu memahami dan mampu menjelaskan pengelolaan. Pengelolaan di sini maksudnya pengelolaan tanggung jawab sosial ya.
Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, tujuannya mempelajari ini yaitu memahami dan mampu menjelaskan manfaat dari tanggung jawab sosial. Nah, itulah yang dimaksud dari CSR itu tadi ya. Oke, itu tujuannya kita kenapa belajar dari CSR ya. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai ini ya, CSR ini ya. Kok Nah, jadi CRS ini artinya adalah tanggung jawab sosial ya. Jadi tanggung jawab sosial di mana ini tanggung jawab sosial ini adalah dan lingkungan, misalkan perseroan terbatas atau dikenal dengan suatu konsep perusahaan yang berbentuk tanggung jawab terhadap ini pemangku. Nah, pemangku siapa? Nah, maksudnya di sini pemangku kepentingan, diantaranya misalkan konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan. Kemudian segala aspek inilah yang ada aspek operasional perusahaan, menyangkut ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai CSR ini ya. Jadi ini artinya itu adalah ini ya, hubungannya dengan ini konsep pembangunan yang berkelanjutan. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai CSR ini ya. Ya, ini sudah saya gambarkan mengenai CRS ini adalah tanggung jawab sosial atau dikenal dengan corporate responsibility atau dikenal CSR. Nah, ini maksudnya apa? Kok kita belajar seperti ini? Nah, ini ada suatu konsep adalah organisasi yang khususnya memiliki berbagai bentuk tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini maksudnya ya ini ya, terhadap seluruh pemangku kepentingan, diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas lingkungan dalam segala aspek operasionalnya, mencakup ekonomi sosial dan lingkungannya tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dari CSR ya. Nah, kenapa kok kita mempelajari itu? Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi di lingkungan itu tersebut ya, di lingkungan perusahaan tersebut. Kemudian di dalam CSR ini ya, ada tadi sudah saya singgung erat hubungannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengatur perusahaan melaksanakan apa? Aktivitas berdasarkan dampaknya. Misalkan dalam dampak aspek ekonomi, misalkan keuntungan atau dividen, tetapi di sini juga menimbang dampak sosial dan lingkungannya, timbul kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian dirumuskan juga adanya kontribusi perusahaan ini tujuannya pembangunan berkelanjutan dengan cara apa? Cara manajemen dampak, meminimasi dampak negatif, memaksimasi dampak positif ya terhadap seluruh pemangku kepentingan tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai materi kita. Nah, di sini ada regulation corporate responsibility. Apa maksudnya? Di sini ada undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Konsep dari CSR itu sendiri yang terdiri dari ini ya, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, kemudian ini maksudnya di mana undang-undang ini menggunakan istilah tanggung jawab sosial ya dan lingkungan atau dikenal dengan JSL, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, undang-undang ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita adanya peraturan pemerintah ini nomor 47 tahun 2012. Nah, ini tentang tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas. Nah, ini maksudnya apa? Nah, tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris ya, atau yang dikenal dengan RPUS.
TPUS sesuai dengan ini ya, anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oke, kembali lagi mengenai CSR tadi ya. Jadi di mana CSR itu ada pembangunan berkelanjutan. Oke. Nah, di Corporate Social Responsibility ini atau dikenal dengan CSR ini merupakan kontribusi. Nah, kontribusi ini saya gambarkan ya. Dari kontribusi ini kemudian ada tujuan melaksanakan manajemen. Nah, ini mempunyai dampak ya. Dampaknya ini otomatis ya, meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan. Maksimal apa? Yaitu memaksimalkan dampak positif. Kemudian ada ini ya, dari CSR itu ada ini pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini di mana melaksanakan organisasi berdasarkan segala keputusan. Nah, ini tidak semata ini berdasarkan dampak dalam aspek ekonomi, tetapi misalnya adanya keuntungan atau dividen, melainkan juga menimbang dampak sosial lingkungan yang timbul dari keputusan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, oke, saya lanjutkan lagi mengenai program dari Corporate Social Responsibility. Nah, ini ada program di mana ada dari Telkomsel dan Unilever ya. Unilever ini. Nah, pertama dari Telkomsel, di mana di sektor kesehatan telah memberikan menyediakan ratusan ribu unit alat medis seperti adanya ventilator, alat pelindung atau dikenal dengan APD, termogen, infrared dan masker bagi seluruh rumah sakit untuk penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Kemudian di dalam Unilever ini juga ada program adanya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dengan mendistribusikan 1,3 juta produk gratis di 3 provinsi yang terdampak COVID-19. Jadi Unilever tersebut menyalurkan bantuan senilai 50 miliar untuk menanggulangi COVID-19 ya. Nah, jadi Unilever ini ya menyalurkan tersebut tujuannya apa? Tujuannya untuk misalkan produk kebersihan, makanan, perawatan kebersihan rumah hingga alat pelindung diri kepada kesehatan. Nah, itulah sebagai program CSR tadi ya. Kemudian saya lanjutkan lagi mengenai ini ya, ada manajemen risiko, alasan perusahaan melakukan CSR. Yang pertama di sini adanya manajemen risiko. Nah, kemudian yang kedua adanya membedakan merek. Oh, merek ini loh yang bagus, merek ini yang menonjol misalkan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya izin usaha. Nah, alasan manajemen melakukan CSR itu ada 3. Yang pertama adalah manajemen risiko, yang kedua membedakan merek, yang ketiga adalah ini ya, izin usaha. Kita mulai yang pertama mengenai manajemen risiko atau dikenal dengan manajemen risk. Nah, otomatis ya segala kegiatan itu dilakukan semata meminimal bahkan mencegah terjadinya risiko. Nah, meminimalisir risiko itu apa? Nah, ini lebih dari sekedar kepatuhan. Perusahaan harus menyadari dampak nyata dan dampak potensial secara sosial, ekonomi, politik ya. Kemudian dan lingkungan berdasarkan pada kesadaran. Nah, kesadaran inilah maka perusahaan harus menerapkan kebijakan. Kebijakan ini untuk meminimalisir dari dampak kerusuhan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan produksi perusahaan. Kemudian yang kedua dari manajemen risk ini ditemukan juga adanya reputasi. Nah, reputasi ini dibentuk misalkan dengan susah payah ya selama bertahun-tahun dapat musnah dalam sekejap melalui insiden seperti melakukan perusak lingkungan hidup ya. Jadi kita harus mempunyai reputasi yang baik atau citra yang baik.
Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi di sini intinya dari manajemen risk ini di mana membentuk suatu budaya kerja, mengerjakan sesuatu dengan baik terkait dari aspek tata kelola perusahaan, sosial, lingkungan, semua merupakan komponen dari CSR ya. Jadi perusahaan mempunyai dampak resiko terjadinya hal-hal yang negatif. Oke, saya lanjutkan lagi yang membedakan brand. Brand ini atau dikenal dengan merek ya. Yang kedua tadi ya, merek. Nah, di sini adanya CSR ini kenapa? Nah, kok ada brand. Nah, di mana di sini perusahaan berupaya apa? Berupaya keras untuk membuat suatu penjualan yang unik ya, membedakan dari produknya dari pesaingnya, dari benak konsumennya. Salah satunya itu adalah brand atau merek. Jadi di sini CSR ini berperan. Jadi CSR ini berperan ya menciptakan loyalitas konsumen, dasar nilai khusus, etika perusahaan, merupakan nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi misalkan brand merek dari Unilever ini loh bagus karena mempunyai ini ya CSR yang sangat baik. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi itu pendapatnya dari Philip Kotler ya. Jadi ada dua jenis yang mendatangkan keuntungan merek itu tadi ya. Jadi di sini adanya brand dan kemudian CSR. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai CSM atau dikenal dengan ini ya, corporate social marketing. Nah, ini corporate social marketing ini di mana memilih isu ya berkaitan dengan produk bisa disokong menyebar luasan di masyarakat, misalnya melalui media campaign ya. Jadi media campaign ini dengan terus-menerus mendukung isu tersebut, maka lama-kelamaan konsumen akan mengenai perusahaan sebagai perusahaan memiliki kepedulian pada siapa? Pada isu tersebut, segmen tertentu dari masyarakat, kemudian melakukan pembelian produk perusahaan. Juga adanya perhatian atas isu tersebut. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Di sini saya gambarkan McD ya. McD atau McDonald itu adalah yayasan Ronald MC Medihos ya, kreatif, yaitu mengadakan program imunisasi, pemantauan gizi dan di berbagai daerah. Nah, kemudian ada cost related marketing. Cost related marketing itu apa? Jadi di sini bersifat lebih langsung ya, menyatakan akan menyumbangkan sejumlah dana. Misalkan Anda membeli 2 botol aqua ya. 2 botol aqua berarti Anda ini ya, misalkan memberikan donasi sebanyak Rp1.000 misalkan. Terus kemudian Anda membeli susu SGM, yaitu memberikan donasi juga sebesar Rp5.000 misalkan. Nah, dengan ukuran sekian. Nah, ini ada ketentuannya ya. Nah, jadi donasi yang diberikan dari konsumen melewati ini tadi ya produknya, atau dikenal dengan cost relative marketing. Kemudian yang ketiga, kita mengenal adanya izin usaha. Jadi di dalam perusahaan ini menghindari gangguan usahanya terkait dengan perpajakan dan peraturan. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi dengan demikian melakukan sesuatu kebenaran secara sukarela, maka mereka akan meyakinkan pemerintah dan masyarakat luas bahwa mereka sangat serius memperhatikan masalah kesehatan, keselamatan, diskriminasi atau lingkungan hidup. Dengan demikian adanya investasi yaitu CSR tadi ya. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai materi kita. Jadi kepada siapa organisasi bertanggung jawab? Di sini ada 2 ya, yaitu adanya pemegang saham, dan pihak yang berkepentingan. Pemegang saham atau dikenal dengan shareholder ya. Shareholder itu maksudnya
di mana ada pandangan tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini tanggung jawab sosial yang menyebutkan sasaran organisasinya yang utama memaksimalkan keuntungan bagi manfaat pemegang saham. Lebih spesifik lagi yaitu apabila keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki juga akan meningkat juga ya, yang dikenal dengan shareholder ya. Kemudian apa bedanya dengan stakeholder? Nah, stakeholder itu adalah pihak yang berkepentingan. Nah, di sini teori ini di mana teori yang tanggung jawab sosialnya adalah perusahaan mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen itu yang terpenting adalah kelangsungan hidup jangka panjang, bukan memaksimalkan laba. Nah, yang dicapai dengan memuaskan keinginan kepada pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Jadi ada dua perbedaan ya. Yang tahu tadi adalah shareholder, yang satu stakeholder. Kalau shareholder itu adalah pemegang saham, kalau stakeholder adalah pihak yang berkepentingan. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai stakeholder itu. Stakeholder itu adalah primer ya. Stakeholder primer itu di mana karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, di mana organisasi itu bergantung untuk kelanjutan hidup jangka panjang. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh saat ini ya, Hikmat ini menghadapi masalah keuntungan. Nah, masalah keuntungan ia terlambat melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, pemasok utamanya ya. Para pemasok itu ini ya, memperingatkan kepada Mark bahwa mereka tidak akan mengirim produk ke toko-toko Hikmat kecuali dibayar tunai sebelum pada saat pengiriman. Nah, namun di sini ada bahayanya ya, bahayanya bagi Hikmat ini apabila masalah ini menyebar kepada kelompok stakeholder. Ketika mendengar Hikmat tidak melunasi pemasok, maka Hikmat ini menginginkan pembayaran tunai sebelum pengiriman, sehingga semakin sedikit barang yang dikirim ke toko menyebabkan pelanggan mungkin berhenti ya berbelanja pada Hikmat. Hikmat tidak memperoleh barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya juga mengganggu usaha dalam jangka panjang Hikmat misalkan. Kemudian kita masuk pada strategi. Nah, ini ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial, di mana strategi ini ada strategi reaktif, ada strategi definitif, ada strategi akomodatif, dan ada strategi proaktif. Kita kupas yang pertama dulu ya. Strategi reaktif, di mana kegiatan bisnis melakukan strategi reaktif dan dalam tanggung jawab sosial. Nah, ini cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Nah, sebagai contoh apa? Sebagai contohnya perusahaan tembakau ya, perusahaan tembakau ini di masa lalu cenderung untuk menghindari diri dari isu yang menghubungkan mengkonsumsi rokok ya. Jadi dengan peluang penyakit kanker, akan tetapi karena adanya peraturan pemerintah mencantumkan bahaya rokok setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokoknya. Kemudian masuk ke strategi definitif. Nah, definitif ini di mana strategi tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan penggunaan apa? Penggunaan pendekatan legal, jalur hukum, menghindari diri dari menolak tanggung jawab sosial. Nah, ini maksudnya perusahaan menghindar dan tanggung jawab ini adalah limbah. Misalkan kemudian berargumen misalkan untuk mempertahankan diri melalui jalur hukum dengan berargumen tidak hanya perusahaan saja yang membuang limbah ke sungai ya, tetapi ada oknum lain juga yang membuang limbah ke sungai. Kemudian kita lanjutkan mengenai ini lagi ya,
strategi akomodatif, strategi akomodatif, di mana strategi akomodatif ini merupakan tanggung jawab yang dijalankan oleh perusahaan ya. Karena apa? Misalkan karena tuntutan masyarakat, lingkungan sekitar, juga ini ya. Jadi hal tersebut adalah tindakan terkait dengan akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh misalkan perusahaan besar pada masa Orde Baru ya, dituntut memberikan pinjaman terkait kredit lunak kepada siapa? Kepada para pengusaha kecil. Bukan disebabkan karena kesadaran perusahaan, akan tetapi ini ya sebagai langkah akomodatif diambil setelah pemerintah menuntut para korporat ya. Korporat itu maksudnya yang berasal dari masyarakat yang memperhatikan pengusaha kecil ya. Jadi yang berasal dari masyarakat yang memperhatikan usaha kecil. Kemudian selanjutnya yang keempat, strategi proaktif. Proaktif di sini adalah juga merupakan ini ya, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial juga, di mana perusahaan ini bertanggung jawab bagian tanggung jawab memuaskan dari stakeholder ya. Stakeholder, jika stakeholder ini terpuaskan, citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh di mana perusahaan ini adanya penanganan limbah, misalkan terlibat setiap kegiatan sosial lingkungan masyarakat, atau juga memberikan pelatihan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan. Oke, saya lanjutkan lagi materi kita mengenai ini ya, manfaat dari tanggung jawab sosial. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Oke ya, saya kupas dari manfaat dari perusahaan. Nah, manfaat bagi perusahaan di mana ini ya, menjaga citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Jadi kegiatan CSR perusahaan ini dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif ya di masyarakat. Selain itu membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga yang dianggap bersama masyarakat dalam mewujudkan keadaan yang baik di masa yang akan datang. Akibat apa? Akibat perusahaan yang justru memperoleh tanggapan di sini, tanggapan yang positif setiap kalinya menawarkan sesuatu kepada masyarakat ya. Dibeli masyarakat, tetapi menawarkan sesuatu tersebut membawa perbaikan masyarakat. Oke, saya lanjutkan lagi manfaat bagi masyarakat ya. Tanggung jawab CSR ini manfaatnya bagi masyarakat itu yaitu selain kepentingan masyarakat terakomodasi, ada hubungannya masyarakat ya di sini, yaitu dengan adanya perusahaan yang lebih erat, situasi win-win solution ya. Win-win solution ini artinya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak ya. Jadi hubungannya bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak mengeksploitasi dan pihak tereksploitasi, tetapi di sini adalah hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat ya, lingkungan yang baik, tidak hanya sektor perekonomian tetapi juga sektor sosial dan pembangunan dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan lagi yang terakhir yaitu manfaat ya. Manfaat bagi pemerintah. Nah, manfaat bagi pemerintah di sini di mana memiliki partner, menjalankan misi sosial dalam hal tanggung jawab sosial. Pemerintah akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit, menetapkan aturan main dalam hubungannya masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi pihak yang melanggarnya, tetapi di sini pemerintah sebagai pihak mendapat
lektimasi ya. Lektimasi ini untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah lebih baik, mendapatkan partner, juga mewujudkan tatanan masyarakat tersebut sebagian tugas pemerintah dilaksanakan oleh perusahaan organisasi bisnis. Oke ya, itu tadi mengenai pokok bahasan kita dalam pertemuan ke-11, yaitu mengenai tanggung jawab sosial atau dikenal dengan CSR ya, atau Corporate Social Responsibility. Oke ya, itu pertemuan yang ke-11 pada malam hari ini. Jadi nanti pertemuan ke-12 kita akan mempelajari budaya organisasi ya. Nah, jadi di dalam pertemuan ke-12 kita mempelajari budaya organisasi. Oke ya, saya rasa cukup, sudah 30 menit lebih. Saya akhiri ya pertemuan pada malam hari ini ya. Nah, atau oke ya, jadi intinya sudah tahu ya di dalam CSR itu tadi ya. Intinya CSR itu tadi adalah dikenal dengan tanggung jawab sosial atau corporate responsibility, di mana konsep organisasi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial ya. Nah, fungsinya intinya tadi fungsinya adalah salah satu kepatuhan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat berada di sekitar perusahaan. Ada tanggung jawab sosial yang memberikan sebuah positif dalam kehidupan masyarakat ataupun komunitas. Nah, ada beberapa program CSR juga ya. Misalkan ada di bidang budaya misalkan ya, itu melewati festival seni, mengembangkan juga pemberdayaan seniman, melestarikan budaya karya seni, itu juga CSR dalam bidang budaya ya. Nah, CSR ini bisa juga diukur dengan kinerja corporate responsibility. Misalkan diukur dengan sustainability report disclosure index misalkan, atau dikenal dengan SRDI, di mana populasi penelitian perusahaan manufaktur terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau BI. Oke ya, CSR itu kenapa CSR itu penting? Karena CSR itu penting dilakukan tak hanya melakukan soal branding ataupun hubungan baik pada relasi, tapi program CSR ini hadir untuk memberikan kualitas hidup sehat, aman untuk semua pihak di lingkungannya. Oke ya, saya rasa cukup pertemuan hari ini ya. Kalau Anda tanya lagi misalkan kok apa tugas dari CSR? Tugasnya CSR ini, kepala seksi CSR ini bertugas membantu bidang pengendalian, pengembangan sistem informasi, penanaman modal ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi pengelolaan CSR. Nah, manfaat dari CSR otomatis ya untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada program-program fokusnya misalkan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta infrastruktur dan juga fasilitas umum yang dibangun. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Alhamdulillah sudah selesai ya mengenai tanggung jawab sosial dan atau dikenal dengan CSR ini ya, corporate social ini ya. Sudah ya, pertemuan hari saya cukup ya, yaitu mengenai CSR sudah cukup. Kita sambung minggu depan, corporate social responsibility sudah selesai ya. Alhamdulillah, saya pribadi mohon maaf kalau ada kekurangan dan semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.